Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Pada video kali ini saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Kanigoi Farm yang ada di Kanigoro Blitar. Nah, di sini tempatnya atau gudangnya ikan-ikan super. Seperti apa untuk Kanigoi ini nanti kita akan langsung tanya-tanya kepada ownernya, ada Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi, kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas bisa dijelaskan Kanigoi Farm ini kapan berdirinya Mas? Kanigoi Farm, kalau ditanya berdirinya kapan, kita belum pastinya nggak tahu ya. Soalnya kita berjalan seiringnya waktu aja, berjalan sendiri, ngikuti arus. Oh gitu. Iya, ya kita awalnya itu cuma hobis. Jadi kita penyuka ikan koi, kita pelihara sendiri. Tapi untuk mulai kita di bisnisnya di dunia koi ini mungkin loh ya sekitar 2018-an. 2018. Iya, 2018. Sebelum itu sudah hobi? Iya, hobi koi. Suka aja ngelihat koi dulu setelah aktivitas kerja pulang di pinggir kolam, menikmati koi meliuk-liuk di kolam. Dari hobi terus breeding ini kan cukup jam juga ya? Awalnya karena terpaksa. Karena terpaksa. Terpaksanya itu ikannya yang dipelihara mulai gendong telur yang besar sekali. Soalnya kalau enggak, katanya orang-orang dulu yang sebelum kita kenal breeding, kalau telurnya nggak dibuang ikannya mati. Makanya itu kita bingung juga gimana caranya, akhirnya dicoba aja wis. Nyoba aja dibuang telur. Nah pas buang telur itu kok malah jadi nener. Jadi nener. Nah, kebetulan di tetangga sebelah rumah itu ada kolam gurame yang kosong, yang nggak dipakai. Kita coba, kita tanyakan, kita sewa, ternyata boleh lah. Akhirnya ikan yang dibuang telur itu tadi ditebar di kolam gurame itu. Nah ternyata jadi ikan. Nah dari situlah malah akhirnya keterusan sampai sekarang. Ketagihan breeding. Oke. Kalau Kanigoi sendiri ini hanya menjual produk-produk breedingan sendiri akhirnya atau seperti apa Mas sekarang? Ya, sekarang kita hanya produknya dari Kanigoi sendiri. Kita sudah nggak ambil ikan dari luar lagi, soalnya ya alhamdulillah indukannya sudah banyak. Ya buat kolamnya untuk stoknya sudah mencukupi lah untuk dari indukannya sendiri. Awal mula kita breeding itu di Soa sama Soa Gindrin. Ya karena kita hobinya, saya sendiri jenis favoritnya yang paling suka itu di jenis itu. Soa Gindrin. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang mulai berkembang untuk ke jenis yang lain. Seperti ke Susui, ada mulai main ke Doitsu, Koromo, sama Kujaku. Ini yang baru Asagi. Ya alhamdulillah dari jenis-jenis itu tadi semua sudah ada yang berprestasi. Kecuali Asagi masih belum, soalnya masih baru pertama kali ini juga belum ada yang keluar. Semua dijual. Cuma yang membedakan kalau yang di kolam filter ini istilahnya gini. Kalau yang di filter ini kayak kalau di toko itu showroom. Jadi ini etalasenya. Jadi biar misal ada pembeli, pengunjung, hobis yang pengen lihat kan lebih enak kalau memilih. Kalau di Hanula. Kalau yang di filter ini cenderungnya ikan yang ukurannya size-nya sudah agak besar, yang sudah tidak memungkinkan untuk dipelihara di akuarium. Ya, jadi mulai ukur 20 ke atas itu sudah mulai kita di kolam filter ya. Kalau yang 20 ke bawah kita masih taruh di akuarium. Saya lihat ikannya itu nggak ada yang jelek. Ikannya memang bagus. Apakah memang untuk target marketnya itu hanya menjual ikan-ikan yang bagus atau seperti apa Mas? Iya, ya kita dari awal kita memang dari hobis ya. Alhamdulillah dulu kenalnya itu juga dari orang yang di lingkungan kalangan orang yang di Koiso. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan itu sih utamanya, karena keterbatasan tempat aja. Jadi keterbatasan tempat, kita nggak mungkin kita main ikan pasar dengan jalan partai dengan dalam jumlah besar, kita nggak mungkin, tempatnya nggak ada. Jadi mau nggak mau ya kita main ikan yang kualitasnya agak di atas lah, untuk mencukupi biar tempatnya nggak terlalu besar kayak teman-teman yang luas-luas gitu, kita nggak memungkinkan. Jadi kita ngambil spesialisnya di situ aja, di ikan high quality, low quality. Juga untuk samping itu menghindari persaingan yang agak terlalu
banyak menurut saya, menurut analisa bisnis saya seperti itu. Kalau kita main ikan pasar di Blitar ini jumlahnya sudah ratusan, mungkin ribuan malah yang main seperti itu. Iya, kayak itu. Kita menghindari yang terlalu, ya yang saingannya cenderungnya lebih sedikit lah. Oke. Ini kolam yang paling besar di sini adalah ini. Ini kolamnya ukuran berapa, Mas? Ini ukurannya kolamnya aja 4 kali 7,5. 4 kali 7,5. Ya. Plus Kalau filternya itu 1 meter 1 meter. Jadi kalau totalnya 6 kali 7,5. 6 kali 7,5. Oke. Ini semua airlift, Mas ya? Airlift, full airlift. Full airlift. Full airlift. Semua. Oh. Berarti satu kolam ini menggunakan berapa itu, Mas? Blower itu, Mas? Ini pakai 4. 4. Iya. LP 40. LP 40 4. 4 4 biji. 4 biji. Oke, ini khusus yang ini isinya berapa, Mas? Ini isinya 65 ekor. 65 ekor. Misal ini ada yang jalan-jalan ke sini terus pengen satu nyiduk itu bisa berarti? Bisa. Bisa. Jangankan satu, semua juga boleh. Boleh. Oh, saya kira ini tadi kalau yang di kolam filter itu khusus ini digedein dulu di ukuran tertentu baru keluar, enggak? Oh enggak, ya kita digedein yang belum laku aja kita gedein. Kalau yang misal ada pembeli cocok di situ ya nggak apa-apa dibawa. Lalu di bawah nggak Iya. apa-apa. Jenisnya apa aja, Mas? Yang di sini? Campur Mas. Iya, cuma rata-rata kalau pas sekarang ini stoknya yang banyak ya soa sama soa ginrin. Oh. Ya kita nggak pasti sih, soalnya kan istilahnya ini kan etalase, jadi keluar masuk ikan. Oh, di sini keluar masuk. Ya, keluar masuk maksudnya misal laku kita ganti lagi. Ya, jadi tergantung stok. Tetap biar di sini 65 terus gitu atau seperti apa? Enggak. Iya, kita jaga populasi. Jadi misal keluar ikan 5, masuknya ya cuma 5. Oh. Enggak pernah lebih nih. Nggak pernah lebih ya, cuma segitu. Oke. Bisa dijelaskan kalau yang di sini ini harganya antara berapa sampai berapa, Mas? Kalau ini kan ukurannya juga ada yang masih kecil, Ya, ada yang sudah besar. yang paling besar di sini 67 cm. 67 cm. Nih, soa ginrin 67 cm. 67 cm. Kalau kita jualnya di sini range-nya yang di sini ini mulai 1,5 juta sampai 20 juta. Sampai 20 juta. Ya, 20 juta berarti yang paling besar itu tadi. itu tadi betina, Mas? Betina. Itu juga salah satu induk atau memang kalau induk tersendiri nih? Induk tersendiri, ada kolam sendiri induk. Enggak di sini. Enggak di sini. Oh. Kolam induk kan ada sendiri di dalam rumah. Malah di dalam rumah? Iya, Oh. disembunyikan. Sembunyikan. Kalau yang di luar ini memang khusus ikan display, jadi memang ya dijual. Oke. Yang paling murah gimana? Yang paling murah, Barangkali bisa tunjuk. yang Yang 1 juta. 1 juta yang paling murah. ya kayak koromo ini, marutan koromo kecil itu, Oh, itu itu. 1 juta ya. Itu size berapa? Itu 125. Oke. Oh, jadi gini ya, teman. Enaknya kalau di model seperti ini biasanya kan ada, itu terutama yang pasar-pasar itu. Ikan itu nggak laku-laku sebulan gitu, artinya ikannya purus kayak gue. Kalau di filter gini kan di showroom ini nggak khawatir seperti Mas, tiap hari juga makan. Gitu. Tiap hari makan. Justru kan kita untungnya kalau semakin besar kan semakin mahal, Mas. Semakin Jadi mahal. dianggap aja investasi ini, nabung. Iya. Nabung. Nanti ikannya semakin besar malah semakin mahal harga jualnya. Dan ini kan tertutup ya Mas, ya? Indoor ya Mas ya. Iya. Kalau untuk perawatannya sendiri seperti apa Mas? Nggak susah Mas. Malah enak atau berapa? Kalau menurut saya lebih enak indoor. Enak indoor mana? Iya. Soalnya kita nggak takut misal kotoran dari atas apa daun-daun jatuh, kita harus bersihkan. Terus yang terutama air hujan nggak masuk. Iya. Lebih mudah perawatannya menurut saya. Makanya tapi ini harus biarpun indoor harus tetap sinar matahari tetap masuk. Oh, ini. Makanya ada fibernya di atas. Indoor tapi masih ada sinarnya ya. Ya, ada sinar masuk. Yang ini masih ikan kecil-kecil. Cuma kecil-kecil cabai rawit ini. Di sini ada salah satu ikan yang sudah mempunyai 7 piala. 7 piala? Ya, masih 14 cm. 14 cm sudah 7 piala. Sudah 7 piala. Soa jenisnya Mas? Soa. Bentar, piala itu berarti champion Mas?
Champion 5 kali, Best in Size 2 kali. Kita udah di usia. Tapi sudah punya orang. Oh, udah punya. Ya, jadi di sini juga menyediakan tempat keeping. Katanya orang kos-kosannya ikan. Kos-kosan ikan. Ya, jadi buat penghobis yang pengen punya ikan, terus kira-kira tempatnya belum siap, masih mau dititipkan di sini, dirawat di sini bisa. Bisa juga. Ya, seperti ikannya itu dirawat di sini. Itu ikannya Mas, di pojokan itu. Oh, itu. Bentar. Ya, itu apa ya? Ikannya itu. Oke, yang di sini ini memang dikhususkan untuk size di bawah 30 gitu atau seperti apa? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita kalau ada ikan keluar, misal 5, kita masukkan ikan 5. Jadi kita jaga populasi. Berapa di sini, Mas? Kalau ini karena ikannya kecil, ini sekitar 25 ekor. Ikannya masih di size ada yang 12 cm sampai 25 cm. Tetap dijaga Di 25 ekor, 25 ke 30 lah. Cuma sekarang ini posisinya 25. ini kolamnya lebarnya, kolamnya aja lebar sama 3 kali 2. 3 kali 2. Ya, kedalaman 2 meter. 2 meter. 2 meter. Ini kalau di saya sudah di 100 asli. Kalau yang di sini yang belum laku, yang belum punya orang, itu Iya. range harganya berapa? Sama di sekitar 750 ya sampai ada yang 10 juta. 10 juta. Iya. Nggak kalah mahal sama yang di situ. Kecil, cuma dia juga sudah bawa piala 2. Oh, di sini rata-rata sudah bawa piala semua. Rata-rata. Ya ada yang belum, cuma kualitasnya hampir sama semua. Hampir setara. Ini pialanya juga sudah 2. Piala sudah 2. Iya. Champion. Champion sekali, best sekali. Tapi ikannya nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Minimal juara 1. Ini juara 1. Iya. Tiap berangkat pokoknya mesti bawa minimal seri gitu ya. Iya. Di kelas soa dia mesti dapat. Iya. Cerita-cerita Mas kalau untuk induknya itu dulu S1 kah atau seperti apa? Induk saya itu justru dari Mas Budi Gelagah. Oh, Mas Induknya. Nggih. Induk saya dari sana. Swajin Rim. Belinya juga bukan induk sih. Dulu belinya juga ikan kecil-kecil di sana yang dirawat sampai besar, akhirnya ya sekarang jadi induk iya. Soa Gindrin sama soa biasa ya. Semua dari sana. Semua dari sana. Iya. Semua dari sana. Sama kalau yang sekarang ini susui. Kita produknya susui, alhamdulillah udah banyak yang produk pertama, udah banyak yang dapat piala juga. Ada kurang lebih 15 ekoran semua dapat piala. Dan yang lain yang belum lomba kualitasnya nggak kalah bagus dari itu masih ada. Itu kalau susui impor semua. Oh, induknya impor. Induknya impor. Kawakami. Itu pun juga induk yang nggak sengaja. Maksudnya nggak beli untuk induk nggak. Jadi dulu itu 2018 itu kita ada kontes di Tasikmalaya. Nah, pas waktu kontes itu ada lelang ikan. Lelang ikan ya pas itu kok tertarik susui saya beli. Akhirnya belinya kecil Mas yang dulu itu, 15 cm. Iya. Akhirnya sekarang udah besar, sudah hampir 60. Akhirnya dijadikan indukan. Alhamdulillah malah anaknya banyak yang champion. Jadi dari situ ya itu tadi nggak sengaja beli induk tapi dapat indukan yang kualitas. Alhamdulillahnya di situ. Kalau yang di kolam-kolam sini kita juga ada yang gitu ya? Susuinya saya taruh di mood pond memang. Oh gitu. Iya, saya pengen ngejar biar cepet ngejar di size besar. Sekarang sudah mulai di size paling kecil 30. 30 ada yang sudah 40, hampir 45 malah. Ada sih kemarin yang baru dibawa ke mana? Yang dipakai lomba ke Magetan, yang masih di karantina di situ juga ada di akuarium. Oh, masih di akuarium. Iya. Oke, kalau yang di sini memang ini banyak kan Gusake ya? Iya, Gusake Shiro. Bukan. Oh iya, ini salah satu pejantannya. Oh, ini jantannya. Iya. Salah satu pejantan. Kalau yang Size 55 itu. kalau yang di sini berarti nggak jual? Dijual sama aja. Sama aja. Nah, untuk jantan itu tadi? Oh, kalau yang itu enggak. Itu khusus itu enggak. Khusus itu enggak. Khusus susui enggak. Soalnya cuma itu aja. Ini di sini kan besar semua. Iya, tes besar semua. Mulai dari 50 up sama Mas di sini ya? Atau 50 up. Ini
57 sekarang. Kemarin di Proklamator Blitar dapat best in ses Siro Ginrin. Ya, ini di 55 kemarin dapat best in ses. Sekarang sudah 57. Yang bawah-bawah itu sudah 60 65. Kalau ini cuma populasinya cuma 12 ekor. Dijaga tetap 12. Tetap 12. Ukuran kolam sama ya? Sama. 2 kali 3, cuma 12 ekor. Ini juga ternak polosan atau seperti apa Mas? Ini ada serago ini? Serak, apa namanya, Midori. Pernah Midori. juga atau Iya, kita mau nyoba main di kelas kawari? Kawari, bukan Kawari, kelas polos, kelas E. Oh, Kontes di kelas E, kan mulai ikan polos. Itu ada karasi sama Midori. itu karasi ini. Karasi Ginrin 65 cm itu udah. Belum mulai produk? Belum Ini mulai masih produk. dicarikan piala dulu tuh. Enggak, masih belum, telurnya belum maksimal. Jadi masih kita ya maksimalkan dulu biar besar dulu lah. Ini lokal atau Lokal, lokal? lokal. Dari Karasinya lokal. dari mana Mas? Lupa saya kalau itu. Lupa. Lupa saya belinya. Nganu kalau nggak salah dulu dikasih temen. Iya, dikasih temen masih kecil-kecil. Belum ada 15 cm dulu. Dikasih temen. Juga diikutkan lomba gitu? Enggak, kalau itu belum diikutkan lomba sama sekali. Oke, kalau yang paling badan itu Mas? Ini kolam khusus Siro. Iya. Siro Ginrin. Sama. 23 semua. Ini khusus Siro. Kalau yang ini Ginrin semua, kalau yang itu campur. Ini gue dijual? Dijual semua. Dijual semua. Khusus untuk Siro. Khusus untuk Siro. Populasinya berapa ini Mas? Ada banyak ini? Ini 25. 25? Iya. Kalau yang ini 35. Kami gue sendiri penjualannya lewat apa aja nih Mas? Penjualannya biasanya kita IG, lewat IG, Facebook, sama ada grup lelang Kanigoi, grup WA. Oke, nanti teman-teman tag sini. Ya, siap. Kalau yang ini rata-rata harga di berapa Mas? Ini mulai dari 350 ikan bahan keeping buat kontes 350 sampai ada yang 2,5 juta yang sudah siap tuh. Sudah siap tuh. Iya. Di sini belum pernah semua. Belum. Ini belum. Belum sempat. Belum sempat. Kalau yang kolam sini harganya sama? Itu sama, itu juga kalau itu udah banyak, ada yang ada pialanya, ada yang pernah juara. Campur kalau itu udah.